Penyakit jantung koroner atau PJEK merupakan masalah kesehatan serius yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Di Indonesia, PJEK menjadi penyebab kematian paling banyak. Kita akan membahas faktor risiko, gejala, dan pencegahan dan pengobatan PJEK. Definisi penyakit jantung koroner atau PJEK adalah kondisi yang terjadi ketika arteri koroner yang memasok darah ke jantung menjadi tersumbat oleh plak. Plak terdiri dari kolesterol, lemak, dan zat lain. Penumpukan plak dapat menyebabkan penyempitan di arteri, mengurangi aliran darah ke jantung. Anatomi dan fisikologi jantung sehat. 1. Jantung, otot utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, arteri koroner, pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Dan yang ketiga, kutub jantung, menghentikan aliran balik darah. Patofisiologi penyakit jantung koroner. Pertama, penumpukan plak di dinding arteri. Yang kedua, penyempitan arteri koroner mengurangi aliran darah ke jantung. Yang ketiga, jantung mengalami kekurangan oksigen, penyebab rasa sakit angina atau serangan jantung. Gejala dan tanda penyakit jantung koroner. Yang pertama, rasa nyeri di dada. Nyeri di dada adalah gejala PJEK paling umum. Rasa sakit dapat terasa seperti rasa tekanan atau sesak nafas. Kedua, berkeringat. Berkeringat berlebihan, terutama tanpa alasan yang jelas, bisa menjadi tanda PJEK. Ini sering terjadi bersamaan dengan rasa nyeri di dada. Ketiga, kelelahan. Rasa lelah yang tidak bisa, terutama saat melakukan aktivitas yang biasanya mudah, dapat menjadi tanda PJEK. Yang keempat, sesak napas. Sesak napas terutama saat melakukan aktivitas fisik bisa menjadi tanda PJEK. Ini terjadi karena jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Diagnosis penyakit jantung koroner. Yang pertama, riwayat dan pemeriksaan fisik. Dokter akan menanyakan riwayat kesehatan kita dan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai gejala dan faktor risiko. Yang kedua, elektrokardiogram atau EKG. EKG merupakan aktivitas listrik jantung. Ini membantu mendeteksi masalah dan detak jantung dan aliran darah. Yang ketiga, elektrokardiogram merupakan gelombang suara untuk membuat gambar jantung. Ini membantu menilai fungsi jantung dan aliran darah. Yang ketiga, tes darah. Tes darah dapat mengukur tingkat kolesterol, gula rendah, dan zat lainnya yang dapat menunjukkan risiko PJEK. Pusing, lapar,
duit sikit. Nih, yang murah tapi gak murahan. Baru, Nabati wafer keju. Perpaduan antara wafer, keju, dan mengandung vitamin C. Nabati wafer keju, nikmati harimu. Faktor risiko penyakit jantung koroner. Pertama, merokok. Merokok adalah faktor risiko utama PJK, nikotin, dan zat berbahaya lainnya dalam rokok merusak arteri dan meningkatkan risiko penumpukan plak. Kedua, kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri. Diet tinggi, lemak jenuh, kolesterol dapat meningkatkan risiko ini. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi memberikan tekanan ekstra pada arteri yang dapat menyebabkan kerusakan dan peningkatan risiko PJK. Yang keempat, diabetes. Diabetes dapat merusak arteri dan meningkatkan risiko PJK. Kontrol gula darah yang buruk dapat memperburuk kondisi ini. Dampak penyakit jantung koroner. Jika tidak ditangani, penyakit ini bisa mengakibatkan yang pertama, serangan jantung mendadak. Yang kedua, kegagalan jantung. Yang ketiga, arteri yang tersumbat semakin parah. Yang keempat, kemungkinan kematian mendadak. Pencegahan penyakit jantung koroner. Pertama, diet sehat. Konsumsi makanan kaya akan buah dan sayuran dan biji-bijian. Batasi konsumsi lemak jenuh, kolesterol, dan gula. Dan yang kedua, olahraga teratur. Usahakan untuk melakukan olahraga aerobik setidaknya 30 menit 5 kali seminggu. Berbicaralah dengan dokter Anda tentang rutinitas yang tepat. Dan yang ketiga, kontrol berat badan. Menjaga berat badan yang sehat sangat penting. Obesitas meningkatkan risiko PJK. Yang keempat, kelola tekanan darah. Pantau dan kelola tekanan darah tinggi secara teratur. Ikuti pengobatan dokter jika diperlukan. Dan yang kelima, mengelola diabetes. Jika Anda menderita diabetes, jaga kadar gula darah Anda tetap terkontrol. Konsultasikan dengan dokter Anda tentang rencana perawatan yang tepat. Komplikasi dan tantangan dalam penanganan PJK. Pertama, serangan jantung. Kerusakan jantung akibat kekurangan oksigen. Kedua, aritmia, detak jantung tidak teratur. Yang ketiga, gagal jantung. Jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Dan yang keempat, stroke. Stroke, penurunan aliran darah ke otak. Pengobatan penyakit jantung koroner. Pertama, modifikasi gaya hidup. Perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, makan makanan sehat,
dan olahraga teratur sangat penting. Yang kedua, obat-obatan. Obat-obatan seperti aspirin, statin, dan beta blocker dapat membantu mengurangi risiko PJEK dan gejala. Yang ketiga, prosedur. Prosedur seperti angioplasti dan operasi bypass dapat membantu membuka arteri yang tersumbat. Prognosis penyakit jantung koroner. Yang pertama, faktor risiko. Prognosis PJEK bergantung pada faktor risiko, tingkat keparahan penyakit, dan pengobatan yang diterima. Yang kedua, gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang positif seperti berhenti merokok dan makan makanan sehat dapat meningkatkan prognosis. Yang ketiga, pengobatan. Pengobatan yang tepat termaksud obat-obatan dan prosedur dapat membantu mengontrol PJEK dan meningkatkan kualitas hidup. Pertolongan pertama pada penyakit jantung koroner. Pertama, posisi setengah duduk dengan bantal tinggi. Tubuh bagian atas lebih tinggi 20-30 derajat untuk mempersiapkan segera membawa ke instalasi gawat darurat RS terdekat. Kedua, hindari penderita dari gerak mendadak dan aktivitas apapun seperti berbicara banyak, mengeja, atau mengedam. Yang ketiga, dapat dibantu mengurangi dengan pemberian obat-obatan golongan nitrat seperti isosorbit dinitrat, kodokrat, nitral, atau fisrot. Diberikan di bawah lidah, dapat diberikan beberapa kali hingga penderita mendapat pertolongan di rumah sakit. Yang keempat, respon batuk hanya disarankan oleh ahli jantung saat terlihat laju jantung yang sangat lambat di monitor. Dan yang kelima, rekam jantung. Hal ini tidak mungkin dilihat pada pasien yang tidak terpasang alat monitor jantung. Makanan yang harus dihindari. Selain daging olahan, makanan yang harus dihindari oleh penderita penyakit jantung adalah daging merah seperti daging sapi, domba, atau babi. Pasalnya, jenis makanan ini mengandung lemak jenuh yang sangat tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kadar kolesterol dalam darah. Faktor tambahan yang mempengaruhi jantung. Yang pertama, stres. Tuntunan hidup yang meningkatkan di era modernisasi ini seringkali menyebabkan stres. Stres dan kecemasan bisa mengganggu fungsi biologis tubuh. Saat stres terjadi peningkatan tekanan darah yang disertai dengan peningkatan kadar kolesterol. Stres yang dialami bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang kedua, alkohol. Mengonsumsi alkohol mempunyai efek bagi kesehatan yang sangat berbahaya.
Efek yang ditimbulkan mulai dari yang 16 ribuan, yang ringan seperti mabuk, sakit perut, pusing, hingga yang bertambah seperti kerusakan jantung, hati, pankreas, hingga otak. Alkohol yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak otot-otot jantung. Yang ketiga, KB hormonal. Pada sebuah penelitian menunjukkan penggunaan KB hormonal dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek samping. Di antaranya yaitu meningkatkan berat badan, timbunan kolesterol, hipertensi, dan diabetes pada jantung dan pembuluh darah. KB hormonal dapat meningkatkan kejadian sumbatan pada pembuluh darah. Apakah penyakit jantung koroner bisa sembuh? Jadi teman-teman, penyakit jantung koroner adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Artinya, sumbatan dan kerusakan yang ditimbulkan tidak bisa dikembalikan seperti sebelumnya. Semua perawatan penyakit jantung koroner yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan kesehatan jantung semaksimal mungkin dan mencegah terjadinya perburukan kondisi maupun komplikasi, termasuk serangan jantung berulang, bahkan henti jantung. Peran masyarakat dan kebijakan publik meningkatkan kesadaran tentang PJEK, menerapkan kebijakan untuk mendukung pola hidup sehat dan akses terhadap perawatan jantung yang berkualitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan PJEK. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, penyakit jantung koroner adalah kondisi serius yang terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang mengganggu pasokan darah ke otot jantung. Penyebab utamanya adalah aterosklerosis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko seperti merokok, hipertensi, diabetes, obesitas, dan pola makan yang tidak sehat. Dan yang kedua, gejala jantung koroner biasanya meliputi nyeri dada, sesak napas, kelelahan yang berlebihan, mual, dan nyeri yang menjalar ke lengan, rahang, atau punggung. Jika tidak ditangani dengan cepat, kondisi ini menyebabkan serangan jantung atau komplikasi yang lebih serius. Dan yang ketiga, penanganan jantung koroner meliputi kombinasi perubahan gaya hidup sehat, pengobatan dengan obat-obatan, serta prosedur medis seperti angioplasti dan operasi bypass jantung untuk mengembalikan aliran darah yang terhambat. Oleh karena itu, kesadaran akan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko harus menjadi prioritas bagi semua individu agar dapat mencegah penyakit ini dan menjaga kesehatan jantung untuk kehidupan yang lebih berkualitas. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.